Universitas Tomakaka lahir dari hasil perubahan bentuk dua sekolah tinggi yakni Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Setisipol Tan Ratu Patana Bali Mamuju dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Setip Tan Ratu Patana Bali Mamuju menjadi Universitas Tomakaka berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 25 garing D garing O garing tahun 2009 tanggal 6 Maret tahun 2009. Terdiri atas 12 program studi yaitu Agribisnis, Agrobisnis Perikanan, Ilmu Politik, Administrasi Negara, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Sistem Informasi, Teknik Informatika, Ilmu Hukum, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Arsitektur. Dan pada tahun 2013, ada penambahan dua program studi yaitu Ekonomi Islam dan Hukum Keluarga Islam Ahwal Al-Syahsiyah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2148 tahun 2013. Sampai dengan saat ini, Universitas Tomakaka telah berkontribusi pada penyiapan sumber daya manusia dalam rangka ikut serta membangun daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kiprah para lulusan Universitas Tomakaka yang tersebar di dunia kerja, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kampus Universitas Tomakaka terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 44/77 Kelurahan Mamuju, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Kuliah Kerja Nyata atau KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara 1-2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Profil peserta KKN, Furdo selaku Kodes dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Arsitektur. Dengan program kerja perencanaan pintu gerbang Masjid Al-Ansyar. Teria Yunita selaku sekretaris dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Dengan program kerja pengenalan dan pembelajaran Microsoft Office kepada remaja Desa Malino. Rahmania selaku bendahara dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Dengan program kerja mengajar di Sekolah SD Impres 1 Talmo. Mutmainah selaku Koordinator Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Sistem Informasi. Dengan program kerja pengenalan dan pembelajaran IT kepada remaja Desa Malino. Nirmala selaku anggota Bagian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika. Dengan program kerja pembuatan profil desa. Sabre selaku anggota Bagian Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Dengan program kerja pembuatan penanda kepala rumah tangga dan penomoran rumah. Milda Samsudin selaku Koordinator Bagian Pengembangan Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan dari Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Islam. Dengan program kerja bimbingan belajar di sekolah SD dan tipe A. Ahmad selaku anggota Bagian Pengembangan Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Prodi Administrasi Negara. Dengan program kerja mengembangkan minat baca pada siswa atau pelajar. Rasul selaku Koordinator Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Dengan program kerja kebun percontohan. Rahmat Murdianto selaku anggota Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis.
dengan program kerja menanam pohon di fasilitas umum Desa Malino. Sekilas tentang Desa Malino. Peta Desa Malino. Desa Malino adalah nama desa yang diberikan oleh penduduk sendiri, bukan pemberian orang dari luar, bukan karena ditiru. Ini semata-mata pemberian dari hasil musyawarah desa yang berdasarkan naluri penduduk pribumi masyarakat Sulawesi yang berlandaskan adat istiadat. Dilihat dari arti kata Malino adalah suasana yang tenang dan kuat, tentang arti kata damai dan kuat dalam menahan segala macam tantangan dan rintangan. Desa Malino merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tomok, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di sebelah utara Kecamatan Tomok. Dengan luas wilayah 885 km persegi, dengan jumlah KK 194, jumlah penduduk 766 jiwa, terdiri dari 4 dusun, yaitu Dusun Simbar, Dusun Tomok, Dusun Tatantu, dan Dusun Mamase. Jarak antara Desa Malino dengan ibu kota kabupaten dan ibu kota provinsi adalah 115 km. Perekonomian Desa Malino secara umum didominasi pada sektor pertanian dan perkebunan yang sistem pengelolaannya masih semi-tradisional, baik dari segi pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Wilayah Desa Malino memiliki potensi yang baik di sektor pertaniannya. Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan masyarakat. Masyarakat Desa Malino yang dihuni 766 jiwa terdiri dari suku bangsa yang berbeda. Fasilitas umum Desa Malino meliputi kantor desa, balai desa, satu posyandu, satu masjid, satu pustu, satu musola, 3 gereja, satu taman kanak-kanak, satu sekolah dasar, satu taman pendidikan Al-Quran. Pelaksanaan program kerja setiap anggota posko. Program kerja yang pertama yaitu pengenalan dan pembelajaran IT pada remaja Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Mutmainah, terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang kedua yaitu pembuatan profil desa dengan penanggung jawab oleh Nirmala, terlaksana di minggu kedua
dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang ketiga yaitu Kebun Percontohan Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Rasul. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kelima. Program kerja yang keempat yaitu penanaman pohon di fasilitas umum Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Rahmat Murdianto. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang kelima yaitu pengenalan dan pembelajaran Microsoft Office pada remaja Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Triayudita. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kelima. Program kerja yang keenam yaitu mengembangkan minat baca pada siswa pelajar Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Ahmad. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu kelima. Program kerja yang ketujuh yaitu mengajar di sekolah SN Prestomo 7 dengan penanggung jawab oleh Rahmania. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang kedelapan yaitu perencanaan pintu gerbang Masjid Al-Ansyar dengan penanggung jawab oleh Firdaus. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang kesembilan yaitu bimbingan belajar SD Impres Tomo 7 dengan penanggung jawab oleh Milda Samsudin. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Program kerja yang ke-10 yaitu pembuatan penanda kepala rumah tangga dan penomoran rumah Desa Malino dengan penanggung jawab oleh Sabri. Terlaksana di minggu kedua dan terrealisasi di minggu keempat. Desa Malino sangat cocok dan berpotensi sebagai tempat KKN kami dikarenakan kebutuhan KKN kami terpenuhi di desa ini. Seperti program kerja kami yang membutuhkan sasaran untuk direalisasikan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Desa Malino yang telah berperan aktif dari awal kami ber-KKN hingga waktu penarikan kami. Juga kepada pihak-pihak yang ikut andil membantu kami dalam menyukseskan KKN kami selama 40 hari di Desa Malino. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, gemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana, saling mengerti hanya lewat bicara.